Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mulai pencerahan ini, kita beri tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, bungkuslah kami dengan Roh Kudus-Mu. Allah Putra, bungkuslah kami dengan darah cinta kasih-Mu yang tersuci. Allah Roh Kudus, bungkuslah kami dengan sukacita, rendah hati, dan kesetiaan akan cinta kasih terhadap sesama kami. Karena tempat-Mu yang maha tinggi, Allah Tritunggal Maha Kudus, adalah surga kerajaan-Mu yang abadi. Saudara-saudari yang terkasih, kita tahu dengan melihat gambar ini bahwa ini menandakan Yesus yang bangkit di hari ketiga, bangkit dari alam kubur. Kenapa Yesus bisa bangkit? Karena Yesus adalah Tuhan keselamatan. Yesus bisa mengalahkan kematian, hidup kembali di hari ketiga sebagai manusia. Kalau hantu tidak bisa makan, tetapi Yesus membuktikan pada murid-muridnya, Dia bisa makan roti. Kita tahu Yesus wafat di kayu salib karena menebus dosa manusia. Sampai hari ini, semua pengikut Yesus tahu. Bahkan orang yang belum mengenal Yesus pun tahu bahwa Yesus disalib untuk menebus dosa manusia. Ajaran Yesus tentang cinta kasih ini, sudah bisakah kita sebagai pengikutnya melaksanakan? Ajaran cinta kasih itu memaafkan orang yang berbuat jahat kepada kita. Ajaran cinta kasih itu mendoakan orang-orang yang memusuhi kita. Ajaran cinta kasih itu memberi tanpa pamrih. Ajaran cinta kasih itu melayani, bukan dilayani. Jika kita bisa memaafkan orang yang sangat menyakiti hati kita dengan terus mendoakannya agar Tuhan mengampuni dosa dan kesalahannya, kita ikhlas menerima disakiti, dikhianati, atau mungkin dituduh, difitnah, dicaci maki, dianiaya, tapi kita terima itu sebagai tanda kita memikul salib bersama dengan Yesus di dunia ini, agar kita semakin diteguhkan, semakin dikuatkan. Banyak yang mengatakan saya memaafkan, tetapi selalu diingat-ingat kesalahan orang, selalu diulang-ulang kesalahan orang, diucapkan terus-menerus setiap waktu. Berarti orang itu belum mampu memaafkan.
sesamanya yang mungkin bersalah atau berbuat dosa atau berbuat kejahatan kepadanya. Yesus tidak pernah mengungkit-ungkit kesalahan orang lain. Yang Yesus lakukan adalah bahkan saat tersalib di kayu salib pun Yesus berdoa kepada Bapa di surga untuk serdadu-serdadu, para imam-imam agung, kaum Farisi, dan orang Yahudi serta tua-tua adat yang sangat membencinya, yang sangat memusuhinya, yang sangat menginginkan kematiannya. Yesus berdoa dari tempatnya tersalib kepada Bapa. Doanya, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Berkaca dari cinta kasih Yesus yang begitu besar, mendoakan musuh-musuhnya, apakah saat ini kita sudah memaafkan, sudah ikhlas mendoakan orang-orang yang menyakiti kita? Tentulah di dalam pencerahan ini harapan saya agar saudara-saudari terkasih ikhlas berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memaafkan kesalahan orang yang telah diperbuat kepada kita. Dan dengan demikian Tuhan pun akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Jadi sebelum kita memohon ampunan kepada Tuhan, ampunilah dulu orang-orang yang membenci, orang-orang yang menyakiti, orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Karena itulah kuncinya. Jika kita memaafkan sesama kita yang bersalah kepada kita, Tuhan pun mengampuni dosa-dosa kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.